Jumlah eritrosit dan leukosit. Halo, hari ini kita akan menghitung jumlah eritrosit. Nah, kita akan mereview video praktikum dengan judul penghitungan jumlah sel darah merah. Nah, di sini videonya sudah tersedia di link deskriptif. Bisa dicek di bawah. Oke, baiklah. Kita lanjut ke pembahasan videonya. Apakah fungsi larutan Heme dan Druck? Larutan Heme merupakan larutan yang digunakan dalam metode penghitungan eritrosit atau sel darah merah. Heme digunakan untuk mengencerkan darah dan biasa digunakan dalam praktikum sel darah. Yang kedua, larutan Druck merupakan bahan pemeriksaan leukosit manual dengan komposisi gintain foliat, asam asetat glasial, aqueous. Asam asetat glasial pada larutan Druck berfungsi melisiskan eritrosit dan mempunyai kandungan asam dengan pH 2,4. Faktor yang mempengaruhi jumlah eritrosit dan leukosit seorang. Yang pertama, dipengaruhi oleh jumlah eritrosit dan leukosit, yaitu umur, kondisi lingkungan, dan musim. Yang kedua, kekurangan asupan gizi. Bila jumlah asupan gizi kurang, otomatis jumlah zat besi ataupun zat-zat lain akan berkurang juga dalam darah, termasuk jumlah sel yang ada di dalamnya, seperti eritrosit dan leukosit. Yang ketiga, orang yang tinggal di dataran tinggi, seperti pegunungan, memiliki jumlah sel darah merah yang lebih banyak karena kadar oksigen di dataran tinggi lebih tipis, sehingga tubuh memerlukan sel darah merah lebih banyak agar dapat mengikat oksigen lebih banyak. Yang keempat, faktor-faktor yang menentukan jumlah leukosit antara lain aktivitas biologis, kondisi lingkungan, umur, dan makanan. Penyakit akibat kekurangan sel darah. Leukosit rendah umumnya disebabkan oleh infeksi virus yang mengganggu kerja sumsum tulang dan mempengaruhi jumlah sel darah putih seperti HIV dan hepatitis. Selain itu, kondisi ini juga disebabkan oleh kelainan bawaan yang menyebabkan menurunnya fungsi sumsum tulang. Kadar eritrosit yang rendah dapat disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah pendarahan, misalnya akibat kecelakaan atau operasi. Menurunnya kadar eritrosit juga sering terjadi pada wanita hamil akibat bertambahnya jumlah cairan di dalam tubuh. Kegiatan menghitung eritrosit. Langkah kerja. Yang pertama, siapkan sampel darah yang telah dihomogenisir. Kemudian, ambil sampel darah menggunakan pipet eritrosit sampai menunjukkan tanda 0,5 pada pipet eritrosit. Yang ketiga, setelah dicampur dengan reagen sampai tanda 101 pada pipet eritrosit. Yang keempat, kemudian dicampur dengan cara homogenisasi agar sampel darah larut dalam reagen. Pencampuran dilakukan dengan cara digoyangkan membentuk angka 8. Yang kelima, setelah dihomogenitas, buang 3 tetes pertama karena pada tetesan tersebut kemungkinan belum tercampur rata. Yang keenam, setelah itu siapkan kamar hitung dan juga siapkan deck glass dan masukkan ke kamar hitung dan masukkan sampel ke kamar hitung yang telah disediakan. Setelah siap, lakukan pemeriksaan di bawah mikroskop untuk melakukan perhitungan jumlah eritrosit dalam kamar hitung menggunakan perbesaran tertentu. Dalam pengamatan mikroskop, pada kamar hitung diberi tanda 5 kotak
yang berada di pojok kiri atas, pojok kanan atas, pojok bawah kanan, pojok bawah kiri, dan pada bagian tengah. 5 kotak yang diberi tanda hasilnya akan dikali 10.000, maka hasilnya adalah jumlah total eritrosit. Hasilnya sebagai berikut. Pada tanda kotak bagian tengah, eritrosit berjumlah 66. Pada tanda kotak bagian pojok kiri atas, eritrosit berjumlah 59. Pada tanda kotak bagian pojok kanan atas, eritrosit berjumlah 67. Pada tanda kotak bagian pojok kiri bawah, eritrosit berjumlah 65. Pada tanda kotak bagian pojok kanan bawah, eritrosit berjumlah 68. Dari hasil tersebut, kelima kotak dijumlahkan dan hasilnya adalah 325. Kemudian dikalikan 10.000. Lalu hasilnya adalah total eritrosit berjumlah 3.250.000. Jumlah eritrosit normal pada pria dewasa berkisar antara 4,3 sampai 5,6 juta. Sedangkan pada wanita berkisar antara 3,9 sampai 5,1 juta. Namun, dari hasil tersebut belum diketahui pasti jumlah eritrosit yang normal karena berdasarkan hasil review video praktikum tidak dijelaskan darah tersebut berasal dari siapa, apakah wanita atau pria dewasa.